Hai, nama saya Josh Lingle dan dalam sesi ini kita akan berbicara bagaimana Muslim datang kepada Kristus. Saya senang sekali dapat memperlengkapi Anda dengan beberapa perlengkapan agar Anda dapat menginjili kawan Muslim Anda secara efektif. Saya mengajar dengan mengasumsikan beberapa hal. Pertama, asumsi saya adalah bahwa Anda sedang mengikuti kelas ini karena Anda merasa terpanggil untuk belajar menjangkau orang Muslim di sekitar Anda, atau Anda mengasihi kaum Muslim dan Anda dengan sungguh hati mau membagikan Injil kepada kaum Muslim di seluruh dunia. Asumsi saya yang kedua adalah bahwa Anda harus memahami Islam agar Anda dapat memahami kaum Muslim. Seorang tak akan dapat menginjili orang Muslim secara efektif tanpa memahami cara Muslim berpikir dan bagaimana cara mereka bertindak. Jadi kita perlu memiliki pemahaman teologis tentang Islam di samping juga pemahaman kultural, pribadi, dan spiritual tentang Islam. Cara terbaik bagi Anda untuk dapat memahami orang Muslim berpikir dan berkomunikasi adalah berbicara dengan mereka. Kaum Muslim sama beragamnya dengan orang-orang di dunia ini. Tiap orang berpikir secara berlainan dan mempunyai seperangkat kepercayaan sendiri. Itulah sebabnya saya minta semua mahasiswa saya membagikan Injil kepada 3-5 orang Muslim per semester selama 1 jam setiap kali menginjil. Melalui kursus di kelas saya, mereka harus belajar berkomunikasi dan mengasihi mereka ketika mereka pergi. Sayangnya banyak di antara Anda tak mempunyai kesempatan untuk melakukan ini. Tetapi banyak di antara Anda mempunyai banyak kesempatan untuk menjangkau orang Muslim di sekitar Anda ketika Anda kembali ke gereja Anda, ke negara Anda, dan itu menjadi syarat kursus ini. Jadi, ketahuilah bahwa kita terbatas dalam pemahaman tentang Muslim jika kita tidak pergi dan berbicara dengan mereka. Ini adalah cara terpenting untuk dapat memahami kawan Muslim. Tetapi, kita akan juga melakukan hal terbaik kedua. Saya telah melayani di antara kaum Muslim dan belajar Islam lebih dari 21 tahun. Saya sudah pergi ke 6 universitas untuk mempelajari sejarah dan teologi Islam di bawah pimpinan para pakar Muslim, pakar Barat, orang-orang Kristen, dan sebagainya. Saya akan berusaha untuk menolong Anda memahami dasar-dasar mengapa kaum Muslim percaya apa yang mereka lakukan. Siapa nabi mereka, apa saja tulisan, tradisi, dan kitab suci agama mereka. Semakin Anda memahami Islam, semakin baik Anda memahami worldview kawan-kawan Muslim Anda. Pokok bahasan kita adalah bagaimana orang Muslim dapat datang kepada Kristus. Dalam kursus-kursus selanjutnya, kita akan membahas apologetika Kristen terhadap Islam. Kita akan mempelajari kehidupan Muhammad terlebih dahulu. Kedua, berbagai tulisan dan tradisi yang mereka anggap berotoritas. Ketiga, kita akan membahas kitab suci mereka, Quran. Keempat, kita akan membahas isu yang terpenting yang memisahkan antara kekristenan dan Islam, yaitu pribadi Yesus. Akan ada pokok-pokok lain yang akan diliput dalam kelas-kelas lain. Tetapi kami akan mengajar Anda tentang isu teologis antara Islam dan kekristenan dan juga isu kultural, spiritual, dan praktis lainnya yang berkaitan dengan memenangkan Muslim kepada Kristus. Saya bertugas membawa Anda untuk masuk ke dalam sumber-sumber Islami dan worldview-nya. Kita akan mempelajari tantangan Islam yang ada bagi kita, orang-orang Kristen, dan apa yang dapat kita lakukan untuk menantang klaim-klaim pengajaran Islam. Saya sudah menyebut kata ini beberapa kali, worldview. Apakah worldview itu? Sederhananya, itu seperti lensa untuk melihat dunia. Jika sesuatu ada dalam worldview seseorang, maka sesuatu dalam diri orang lain akan dianggap salah dan sebaliknya. Menyatakan perbedaan dan memperlihatkan bahwa sesuatu dalam worldview mereka itu salah, itu disebut polemik. Misalnya, Quran adalah firman Allah bagi orang Muslim, tetapi Alkitab adalah firman Allah bagi orang Kristen. Tidak bisa keduanya benar karena keduanya mengajarkan hal yang berlainan. Jadi menyangkal Quran sebagai firman Allah adalah sebuah polemik. Dalam sepak bola ada bagian pertahanan dan itu adalah apologet Anda. Mereka melindungi dan mempertahankan gawang Anda. Orang yang menyerang berusaha membobol gawang lawan dan mereka adalah polemikis. Walaupun itu bukan soal skor, tetapi itu adalah sebuah analogi yang baik.
Misiolog terkenal Paul Hibbert berkata bahwa jika kita merasa ada sesuatu yang salah, dan jika ada sesuatu yang lebih memadai disodorkan ke kita, maka kita bisa menolak yang lama dan mengadopsi yang baru. Mantan Muslim bisa melihat kekristenan menawarkan jawaban yang lebih baik daripada agama lama mereka. Pergantian worldview seperti ini adalah inti yang kita sebut pertobatan atau transformasi. Islam melawan worldview Kristen. Islam melebihi agama-agama lain di luar kekristenan yang menentang dasar-dasar iman Kristen yang paling fundamental. Islam mengklaim berasal dari Allah yang ada di Alkitab, tetapi pengajarannya sangatlah berlainan. Arah Islam sangat jelas dalam Quran dan menyangkal keilahian Yesus. Kaum Muslim juga berkata bahwa Alkitab sudah bercacat. Sudah diubah dari waktu ke waktu, bahwa kita menyembah tiga Allah. Bahwa Bapa, Yesus, dan Maria adalah bagian dari Trinitas. Mereka mempunyai pemahaman yang salah. Banyak di antara Anda juga mendengar bahwa Yesus tidak pernah disalibkan, dia bukan anak Allah, dan sebagainya. Jadi kita harus menanggapi penyangkalan ini dan akan kita bahas di sepanjang 35 kursus ini. Tetapi alasan saya berbagi hal ini adalah untuk menyatakan bahwa kita sebenarnya sedang menghadapi suatu agama yang pada esensinya melawan iman Kristen yang jauh lebih kuat daripada konsep agama manapun. Karena Islam mengaku datang dari Allah yang ada di Alkitab, tetapi menyangkal kebenaran Alkitab. Sebagai penginjil untuk menghadapi berbagai tantangan ini, kita mempunyai perangkat yang disebut apologetika atau jawaban bagi berbagai pertanyaan kaum Muslim. Dan kursus-kursus yang mencakup semuanya ini menyediakan jawaban atau apologetika Kristen terhadap Islam. Tetapi apa itu apologetika? Apologetika adalah suatu pembelaan terhadap iman Kristen. Apologetika dipakai untuk menyingkirkan halangan atau penghalang yang menghadang para pendengar. Sebagaimana sudah disebutkan, ada banyak rintangan bagi para pendengar Muslim. Saya suka cara Robi Zakaria yang berbicara tentang orang-orang Australia dalam membersihkan semak belukar. Dan itulah apologetika. Ini berarti Anda harus menyingkirkan semak belukar yang menutupi jalan agar orang dapat melihat jalan itu dan tidak berfokus pada semak belukar. Jadi pandanglah apologetika seperti pekerjaan membersihkan semak belukar bagi penginjil Kristen. Kaum Muslim mempunyai banyak pertanyaan tentang iman Kristen. Dan Anda diminta untuk menjawab pertanyaan itu. Sebagai penginjil, apa yang kita kerjakan adalah menyingkirkan rintangan yang menghalangi penanya sehingga pencari kebenaran dapat melihat Kristus dan salib. Kita sedang membersihkan semak agar mereka dapat melihat salib Kristus. Di sisi lain, polemik pada esensinya membantah worldview lain yang bertabrakan langsung dengan worldview kita. Para pemuka Muslim melatih umat mereka berpolemik. Jika Anda pergi ke Al-Azhar di Kairo, Mesir, atau berbagai seminari Islam yang terkemuka di seluruh dunia Muslim, Anda akan melihat bahwa banyak isu yang kita bicarakan adalah juga isu dalam pelatihan mereka. Mereka juga mencapai kemajuan dalam mempertobatkan orang non-Muslim, termasuk orang-orang Barat. Ada 20-30 ribu orang masuk Islam hanya dalam waktu 4 bulan sesudah 11 September di Amerika Serikat. Di Perancis dilaporkan ada 50 ribu berpindah ke Islam. Di Amerika Serikat dan Inggris, salah satu propaganda Islam di Barat adalah dengan memvideokan kaum Injili Kristen yang masuk ke Islam. Dan ini benar, mereka ada di mana-mana. Ada lebih dari 30 ribu apologet Muslim yang memiliki kemampuan besar untuk menantang Alkitab sebagai firman Allah bagi banyak orang Kristen. Dr. Ravi Zacharias membuat pernyataan ini ketika saya berumur 18 tahun, pada tahun 1990. Pada waktu itu, ia berbicara tentang tantangan besar yang dihadapi oleh gereja. Ia berkata banyak mungkin hanya sedikit orang Kristen yang mampu menghadapi mereka. Ia bertanya apa yang kita kerjakan di gereja untuk mempersiapkan orang muda untuk menghadapi mereka. Kelas ini adalah tanggapan terhadap kebutuhan besar itu. Kita perlu mengangkat kaum muda dan tua dalam gereja untuk menghadapi tantangan Islam. Bukan hanya menjawab pertanyaan,
tetapi membina para murid yang dapat menghidupi iman mereka dalam Roh Allah untuk memenangkan dunia bagi Kristus. Saya sudah melakukan ratusan percakapan dengan orang Muslim yang sangat berani dan piawai berpolemik mengenai kekristenan. Seorang misionari Muslim yang terkenal dari Afrika Selatan, Gerhard Nels, berkata bahwa kaum Muslim bersungguh-sungguh dalam apa yang mereka yakini, dan saya kira mereka juga berharap hal yang sama dari kita. Jika kita menghindari isu kontroversial ketika kita ditantang, kita pasti akan dipandang sebagai orang yang tak berkeyakinan. Jadi kawan-kawan Muslim saya sudah sangat tertarik ketika saya dapat menjawab dengan jelas pertanyaan mereka. Itulah apologetika. Saya juga dapat menantang worldview mereka sebagai tanggapan terhadap tantangan mereka. Itu mengkomunikasikan perasaan dan juga keyakinan, dan itu adalah polemik. Tetapi harus jelas bagi saya bahwa apologetika Kristen terhadap Muslim bukanlah satu set jawaban yang baik dan mudah terhadap berbagai pertanyaan Muslim yang sulit. Ini bukan soal memenangkan perdebatan. Ini bertujuan untuk memenuhi amanat agung dan menjangkau orang-orang bagi Kristus. Apologetika Kristen sejati menurut saya adalah hidup Anda. Apologetika Kristen terhadap Islam adalah hidup Anda. Firman Allah harus menembus dan mengubah hidup Anda agar Anda dapat menjadi saksi yang efektif bagi kaum Muslim. Hidup Anda akan mengabsahkan apa yang Anda katakan, dan melalui kurikulum dalam pemuritan pribadi kita akan melihat lebih banyak orang Muslim datang kepada Kristus. Seorang pemimpin Kristen terkemuka berkata bahwa semakin banyak kaum muda Muslim yang datang kepada Kristus sekarang daripada kelompok lain di dunia, jika mereka mendengar Injil serta melihat Injil yang Anda hidupi. Sejak revolusi Islam di Iran 25 tahun yang lalu, diperkirakan lebih dari 250.000 sampai lebih dari 200 juta orang Muslim Syiah datang kepada Kristus. Baru-baru ini saya ada bersama dengan para pemimpin sebuah organisasi misi besar dan diberitahu ada kira-kira 100.000 Muslim datang kepada Kristus di Aljazair sejak zaman Raymond Lull. Dan saya juga tahu ada 13.000 lebih Muslim di Pakistan yang sudah datang kepada Kristus. Tetapi saya mau membesarkan hati Anda bahwa ada harapan besar untuk menjangkau Muslim. Kaum Muslim memang berdatangan kepada Kristus. Ada banyak alasan mengapa Muslim mau datang kepada Kristus, bergantung pada daerahnya, orangnya itu sendiri, dan kelompok di mana orang itu berada. Tetapi kita akan melihat bahwa Alkitab sering memainkan peran yang penting dalam berbagai cerita tentang pertobatan. Saya akan membahas sejumlah alasan pertobatan bersama Anda. Allah memakai berbagai keadaan yang berbeda untuk menarik orang-orang Muslim kepada dirinya yang memakai situasi politik. Iran adalah sebuah contoh yang baik. Di Iran, revolusi Islam terjadi pada tahun 1979. Pada waktu itu, sebuah rezim fundamentalis mengambil alih negara dan masih tetap berkuasa sampai hari ini. 30 tahun kemudian, sementara hidup di bawah penindasan pemerintahan Islam, banyak orang Muslim Iran menolak Islam dan menerima Kristus. Di Iran ada banyak orang Muslim yang datang kepada Kristus sekarang dibanding bangsa Muslim yang lain di dunia. Keadaan lain yang dipakai Allah untuk membuka pintu pertobatan adalah imigrasi. Dalam abad yang lalu, jutaan Muslim berimigrasi dari negeri mereka ke negara-negara Kristen. Ada berbagai peluang pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan politik dan agama. Di negara mereka sendiri, Injil tidak dapat diberitakan secara terbuka. Jadi banyak kaum Muslim yang terdahulu datang kepada Kristus sesudah berimigrasi. Saya punya banyak kawan yang dahulunya Muslim yang menjadi Kristen secara demikian. Mereka mendengar Injil dan kemudian mereka membentuk gereja-gereja etnik di berbagai kota dan berbagai negara. Dan berbagai pelayanan itu berkembang di sekitar universitas di Amerika Serikat dan Eropa, di seluruh Asia dan sebagainya untuk menjangkau para mahasiswa internasional tersebut. Ada begitu banyak orang Muslim yang berimigrasi ke negara-negara seperti Amerika Serikat, sehingga sejumlah misionari kembali dari dunia Muslim ke Barat untuk menarget berbagai komunitas imigran yang mereka merasa terpanggil. Jadi misalnya di Brasil, ada lebih banyak orang Lebanon dibanding negara lain di luar Lebanon. Brasil mempunyai populasi orang Lebanon yang terbesar di dunia di luar Lebanon.
Ini berarti Brasil adalah sebuah tempat yang bagus jika Anda merasa terpanggil untuk menjangkau orang-orang Lebanon. Jadi keadaan ketiga yang dipakai Tuhan adalah bencana. Banyak bencana alam yang telah kita lihat dalam abad yang lalu telah memukul keras sekali negara-negara Muslim. Kita melihat gempa bumi di Turki, Iran, tsunami di Indonesia, India, dan Bangladesh. Tanggapan belas kasihan dari orang-orang Kristen di seluruh dunia terhadap Muslim sudah menjadi kesaksian yang sangat kuat tentang kasih Kristus. Kenyataannya, berbagai organisasi Kristen di Barat telah memberikan bantuan yang lebih banyak kepada negara-negara ini dibanding gabungan semua negara Muslim yang minyaknya melimpah. Ketika orang Muslim mengalami kasih Kristus melalui orang Kristen, mereka menjadi terbuka pada berita Injil. Ingat perkataan Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian yang ditulis di hati kami, dikenal dan dibaca semua orang. Roh Allah sering berbicara kepada hati manusia melalui surat yang hidup. Allah berbicara melalui teladan hidup dan perbuatan mereka. Hal ini bersaksi kuat sekali tentang Allah sejati yang harus kita ikuti. Jadi ini adalah sejumlah keadaan yang dipakai Allah untuk membawa orang Muslim ke dalam kekristenan. Sekali lagi politik, imigrasi, dan bencana nasional. Tetapi faktor apa yang langsung memimpin pertobatan orang Muslim kepada kekristenan? Mengapa mereka datang kepada Kristus? Salah satunya adalah gaya hidup orang-orang Kristen. Seperti yang saya sebutkan, apologetika terbesar bagi iman Kristen adalah hidup Anda. Apologetika Kristen terhadap Islam adalah kehidupan Anda. Kemana saja Anda pergi kepada mereka, bagikan hidup Anda kepada mereka. Bagaimana Anda mencontoh Kristus? Apakah Anda mengasihi orang-orang Muslim yang ada di sekitar kota Anda dengan kasih Allah? Adakah kepedulian dan kasih ilahi terhadap kaum Muslim atau tetangga Anda atau kaum miskin? Apakah kuasa Allah mengalir melalui kehidupan Anda? Adakah Anda mempunyai kehidupan rohani di mana firman dan roh Allah mengalir keluar dari diri Anda menjangkau orang Muslim? Apakah hadiratnya nyata bagi Anda sebagaimana garam dan terang Anda nyata bagi semua orang? Akhirnya, apakah Anda berbagi Injil? Adakah Anda terlibat bukan hanya sambil lalu, tetapi berkomitmen untuk menabur benih ke dalam jiwa-jiwa orang yang belum diselamatkan atau bukan Kristen? Apakah Anda berbagi Injil dengan gairah dan semangat Roh Kudus, bergairah agar mereka mengenal Kristus? Apakah Anda diberdayakan oleh Roh Kudus dalam apa yang sedang Anda kerjakan? Jika Anda menjawab ya, maka Anda siap untuk menjadi seorang saksi hidup bagi orang Muslim. Saya berkeyakinan bahwa model Kristus tentang cara hidup adalah jauh lebih unggul dibanding agama lain di dunia. Faktor kedua yang memimpin pada pertobatan adalah jawaban doa. Hal ini terjadi dalam bentuk mujizat. Orang Muslim sering mencari berkat atau barokah melalui kuasa dan esensi Allah menjadi nyata melalui doa yang dijawab melalui kesembuhan dan mujizat. Allah menerobos masuk secara supranatural ke dalam kehidupan orang Muslim secara global. Ia memakai orang-orang Kristen seperti Anda dan saya. Di sini ada sejumlah contoh yang kuat tentang jawaban doa. Seorang Muslim Afrika Utara meminta orang Kristen untuk berdoa bagi putrinya yang sakit. Ketika mereka berdoa, anak itu disembuhkan dalam nama Yesus. Di Senegal, seorang dukun Muslim tak dapat menyembuhkan pasiennya. Ketika ia tak berdaya untuk menyembuhkan, ia merujuk pasien itu kepada orang-orang Kristen. Mereka tahu bahwa orang-orang Kristen memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Di Pakistan, seorang gadis Muslim Syiah yang lumpuh naik haji ke Mekah dengan harapan akan disembuhkan, tetapi tidak terjadi. Sesudah ia berdoa, ia pulang dan orang Kristen berdoa bagi dia dan dia disembuhkan. Faktor ketiga yang memimpin Muslim kepada Kristus adalah mimpi dan penglihatan. Ada pelayanan yang kebanyakan Anda tahu, yaitu proyek film Yesus. Mereka berkeliling di area dunia yang belum dijangkau Injil Yesus Kristus dan mempertunjukkan film Yesus kepada masyarakat desa. Suatu saat sebuah tim pelayanan berada di sebuah desa di Afghanistan.
Masyarakat berkumpul dan film mulai diputar. Sesaat selagi film diputar, para penonton mulai resah dan kasakusuk. Para misionari tak tahu apa yang terjadi, mengapa mereka mulai berbicara satu sama lain dan sebagainya. Karena merasa aneh, tim menghentikan film itu. Setelah beberapa menit, mereka mencoba maju dan berbicara ke penonton. Ini sangat aneh karena mereka mulai berteriak dan meratap. Dan para misionari itu bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian berbicara satu sama lain ketika film sedang diputar?" Dan seperti berteriak-teriak dan sangat mengganggu. Mereka berkata karena orang yang ada di film itu, Yesus berjalan di desa mereka 3 hari yang lalu. Jadi kita dapat melihat bahwa kuasa Allah yang tampak bagi orang muslim itu, kami melihat berbagai mujizat dan tanda ajaib terjadi, doa yang dijawab, dan kadang-kadang seperti di desa ini kita dapat melihat penglihatan tentang Kristus. Tak berbeda dengan Rasul Paulus yang mendapat penglihatan di jalan menuju Damsyik. Yesus, haleluya. Jadi Allah kita berkuasa dan Allah yang kita kasih sanggup menjangkau orang muslim. Faktor keempat adalah muslim menjadi tak puas terhadap bentuk Islam yang telah mereka alami, jadi mereka beralih kepada Alkitab sebagai alternatif. Seorang pengarang menjelaskan bahwa di sepanjang proses para petobat muslim ini, mereka sering menyatakan kebimbangannya yang muncul dalam pikiran banyak kaum muslim tentang berbagai masalah yang mereka temukan dalam agama mereka. Seperti ritualnya, banyaknya kekerasan yang dikhotbahkan oleh sebagian muslim, atau bahkan dalam rincian sejarah dalam hadis dan tradisi Islam, mereka mulai meragukan apa yang mereka pahami tentang Islam. Mereka beralih kepada Alkitab dan mengikuti Kristus. Jadi Alkitab memainkan peranan yang sangat besar dalam hal orang muslim datang kepada Kristus. Seorang wanita Iran bersaksi bahwa selama 7 tahun Seinabiyah mendominasi hidupnya. Seinabiyah adalah sebuah aliran Islam bagi para wanita. Tetapi tidak ada yang berubah. Saya berusaha keras dengan sia-sia mencari damai dalam agama saya sendiri, tetapi tidak ada perubahan. Sebaliknya segala sesuatu memburuk termasuk depresi saya. Kemudian seorang perempuan Iran memberi saya Alkitab. Dan segera saya membaca Alkitab itu. Saya begitu haus, saya tahu Yesus jauh lebih baik daripada sekedar nabi. Saya tahu ayat-ayat Quran dan saya sudah melakukan segala yang dilakukan oleh orang muslim. Saya menaikkan segala doa, saya sudah melakukan segalanya, tetapi tidak menemukan damai dari Allah Islam. Saya berkeinginan untuk bercerita kepada semua orang Iran tentang Yesus yang indah yang telah saya lihat. Saya mau menyerahkan hidup saya kepada Kristus. Dan pada saat yang lain, seorang wanita Aljazair juga tak puas terhadap Islam. Ia mengatakan, kepercayaan saya dalam Islam diuji secara luar biasa oleh formalitas yang kosong dan kemunafikan yang gamblang yang saya saksikan dalam setiap aspek sosial dan kelembagaan Islam. Saya ingat pernah memimpin seorang wanita muslim kepada Kristus di Istanbul. Di Turki, saya sudah berada di sana 3 kali dan saya bertemu dengan dia. Kawan saya juga mendiskusikan banyak hal dengan dia. Tetapi ketika kami bertanya mengapa dia meninggalkan Islam, saya heran. Dia berkata karena dia sadar bahwa Muhammad mempunyai banyak istri. Memang dia mempunyai banyak istri. Dan ini menjadi sebuah polemik dalam Islam sehingga wanita itu beralih dari Islam kepada Kristus. Dan kaum muslim sendiri mencari kebenaran. Kadang mereka melakukan apologetika dan berpolemik sendiri dan mereka mulai memutuskan bahwa Islam bukan worldview yang seharusnya mereka perlu. Ini bukan agama yang saya kehendaki atau Allah yang mau saya ikuti, nabi yang saya ikuti. Saya mau mengikuti Kristus. Seorang percaya dari Somalia berkata, saya dulu percaya kepada Allah Muhammad. Kemudian saya mulai meragukan kredibilitas Islam. Melalui seorang kawan saya menemukan Kristus. Saya mulai membandingkan kedua agama itu. Orang ini juga memberi saya Alkitab dan saya mulai membacanya. Juga seorang Muslim Afgan yang berputus asa dan sia-sia mencari keselamatan, dia mencari itu dalam Quran dan dalam tradisi-tradisi Islam dan hadis, tetapi tidak menemukan. Orang Afgan ini berkata, dalam keputusan ini saya mulai membaca kitab Injil dan Perjanjian Baru untuk mencari apakah ada sesuatu yang salah dengan penyelidikan saya.
Ini semua mengajar kita bahwa kita seharusnya berbesar hati, terlibat dalam diskusi menggunakan apologetika dan polemik. Dan kita juga harus berani mengarahkan orang-orang Muslim kepada Alkitab. Karena berita Alkitab akan mencengkeram dan meyakinkan kaum Muslim tentang kebenaran. Karena sentralitas Alkitab dalam pertobatan banyak orang Muslim, Anda harus dapat bercerita tentang Injil. Mayoritas populasi dunia adalah pembelajar lisan. Mereka belajar melalui pendengaran, jadi sangatlah penting untuk dapat menceritakan cerita Injil dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Dan jika Anda tak dapat menceritakan Injil dari Kejadian sampai Wahyu, saya menganjurkan Anda belajar. Roma 10:17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman dan kata-kata dari Kristus. Seorang misionari menjelaskan bahwa ia menyelidiki berbagai kesaksian dari mantan Muslim dari sedikitnya 33 negara. Hampir semuanya ada rujukan pada pentingnya Alkitab, Perjanjian Baru, dan perbandingan Quran dengan Alkitab dalam proses pertobatan mereka. Info ini sangat menolong. Dari 33 negara, orang-orang Muslim dari berbagai latar belakang yang berbeda, Alkitab, perbandingan kekristenan dengan Islam, Alkitab memainkan peran sentral dalam pertobatan orang-orang Muslim ini. Jadi ini bukan hanya sekedar cerita tentang Injil, tetapi juga pemahaman dengan menggunakan apologetika dan polemik dalam berbagai lingkungan. Agar seorang Muslim membaca Alkitab, ada kebutuhan mendasar untuk menyingkirkan batas-batas agar mereka dapat mencari Alkitab sebagai sumber kebenaran. Dan sekali lagi, apologetika akan menolong mengungkapkan Alkitab sebagai firman Allah. Ketika orang Muslim berpaling kepada Alkitab, akan ada banyak pertanyaan ketika mereka harus lepas dari pengajaran Quran. Dan sebagai misionaris, mereka hanya dapat bersandar kepada Anda untuk memperoleh jawabannya. Karena perbandingan Alkitab dan Quran memainkan peran besar dalam banyak pertobatan, akan dibutuhkan juga sedikit polemik. Ini adalah firman Allah dan ini adalah alasan mengapa ini bukan firman Allah dan sebagainya. Sekarang ada sejumlah situs jaringan Kristen yang memiliki video dari seratusan mantan Muslim. Anda dapat melihatnya dan perhatikan kesaksian mereka tentang mengapa mereka menjadi Kristen. Tetapi apologetika dan polemik, menceritakan Injil, dan semua ini memainkan peran sentral dalam pertobatan mereka. Anda harus selalu ingat apa yang dikatakan oleh misionari besar Temple Gardner. Semua debat atau semua dialog harus dilakukan dengan niat untuk menyelamatkan. Ini bukan hanya tentang berargumentasi soal-soal teologi, bukan itu tujuannya. Seorang Muslim membandingkan Alkitab dengan Quran, dan debat hanya alat lain yang dapat digunakan. Misalnya, ada laporan yang menyatakan bahwa seorang mantan Muslim penginjil Afrika Barat dilaporkan memenangkan banyak sekali konfrontasi. Ia berdebat dengan berapi-api bahkan di arena publik termasuk di depan massa. Ia memperkirakan ada sedikitnya 800 keputusan menerima Kristus pada tahun 1988. Di Kosovo, orang-orang Kristen berdebat dengan imam-imam Muslim lokal. Nah, ini adalah debat publik di mana Islam ditentang di depan seluruh komunitas. Secara kultural, hal ini pantas dilakukan. Mereka suka berdebat, berdialog, berkonfrontasi ketika mereka berbicara tentang isu-isu teologis, sebab mereka menaruh perhatian pada isu-isu teologis dan menyukainya. Dan yang menakjubkan adalah apabila imam kalah debat, maka komunitas Muslim itu menerima Kristus. Debat yang secara kultural adalah cara yang patut untuk berkontekstualisasi dengan kaum Muslim di sana. Ada kalanya orang Muslim mendapat mimpi dan penglihatan, jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan atau berpolemik tentang isu itu. Injil adalah sentral. Dan mereka hanya ingin klarifikasi tentang pengalaman mereka dengan Allah. Itulah peran pemuritan yang kami miliki dengan kawan-kawan Muslim. Namun kita harus hati-hati tentang bagaimana cara kita berdebat. Ada sebuah pepatah India yang berkata, jangan memotong hidung seseorang dan memberikan bunga mawar untuk diciumnya.
Setiap apologet yang memotong hidung terlebih dahulu dan memberi bunga mawar akan melihat bahwa harumnya mawar tidak akan dihargai. Tetapi jika debat itu dilakukan secara rohani, cerdas, dan pembicara Kristen dapat merangsang hasrat untuk mencari kebenaran yang kekal, maka itu dapat menguntungkan semua pihak. Nah, para pemimpin misionari sadar akan pentingnya terlibat dalam diskusi yang sulit dengan orang Muslim. Khususnya ketika orang Muslim dan orang Kristen tidak sepakat dalam isu tertentu yang sungguh penting seperti Trinitas, keilahian Kristus, dan otentisitas Alkitab. Namun sejumlah misionari merasa bahwa pemakaian polemik dan apologetika hanya akan menimbulkan perdebatan dan hasrat untuk membuktikan kesalahan Muslim. Anda membutuhkan apologetika dan polemik agar orang dapat melihat dunia secara berbeda. Apa yang menjadi keprihatinan adalah bagaimana cara Anda memakai apologetika dan cara Anda memakai polemik. Jika Anda dipenuhi oleh Roh Kudus, Anda akan mencari keselamatan jiwa orang yang Anda layani, dan Anda juga akan diberdayakan untuk melayani dengan hati yang mengasihi. Kasih yang sesungguhnya yang dapat Anda lakukan adalah menjawab pertanyaan seorang Muslim dan menawarkan kebenaran dan pengharapan keselamatan. Jika saya mempunyai seorang murid di antara ribuan murid saya, yang saya perhatikan khususnya adalah jika ada yang berniat menyerang orang Muslim, maka saya akan menghabiskan waktu bersamanya untuk memuridkan dia serta menolong dia dalam area-area tertentu. Jadi kasih yang harus ditunjukkan adalah membagikan kebenaran Injil dengan orang Muslim dalam pengharapan akan keselamatan. Dr. Miller, seorang misionari untuk Iran, menulis, di waktu yang lalu sejumlah buku berdampak besar untuk mendemonstrasikan kepada Muslim tentang tak memadainya iman mereka. Salah satunya berjudul Keseimbangan Kebenaran atau dalam bahasa Arab Misan al-Haq. Buku ini diterbitkan di Persia dalam bahasa Arab dan diproduksi sebagai tanggapan kemarahan kaum Muslim. Namun buku ini sangat berpengaruh terhadap sejumlah orang yang kemudian menjadi orang Kristen yang hebat. Sebagai kaum Injili, kita hanya memiliki satu titik berangkat, yaitu kasih Allah dan apa yang diajarkan Alkitab kepada kita. Kita harus bertanya apa yang lurus dan apa yang benar. Tetapi kebenaran terkadang menyakitkan, dan Tuhan Yesus maupun Paulus tahu akan hal itu dalam konfrontasi dengan orang Yahudi maupun non-Yahudi yang ada dalam perjalanan misi mereka. Kebenaran terkadang menyakitkan, dan tindakan kasih jelas bukan untuk menyenangkan kaum Muslim dengan tidak menyampaikan sebagian Injil yang tidak bisa mereka terima. Ya, mungkin Anda akan menghadapi percakapan yang sulit, itulah semestinya. Dan ketika berbicara kepada orang Muslim yang menyangkal keilahian Kristus yang menyediakan keselamatan, kebenaran itu tetap harus disampaikan. Paulus tidak menghindari kontroversi di Areopagus dalam Kisah 17. Ia berdiri di Areopagus berbicara dengan orang-orang yang menyembah banyak dewa. Dan sebagian orang mencemooh dia. Namun orang lain mengundang dia dan berbicara sehingga ada orang yang menerima Kristus. Sebenarnya seluruh perjanjian lama dapat dikatakan merupakan polemik melawan Allah palsu, berhala, dan paganisme. Allah menghendaki umatnya berbicara dengan sangat tegas melawan penyembahan berhala. Stefanus dalam perjanjian baru tidak menghindari kontroversi dan ia dilempari batu sampai mati karena memproklamirkan Injil. Apologetika dan polemik juga relevan dalam pertobatan karena tak hanya menjadi alat yang memimpin orang Muslim kepada Kristus, tetapi juga merupakan strategi defensif untuk pemuritan untuk melindungi orang lain yang ada di lapangan. Maksud saya adalah, apologetika atau fondasi teologis yang kuat bersama dengan pemahaman polemik yang kuat tentang iman Islami justru mencegah para misionari berpaling masuk Islam. Andreas Maurer menjelaskan bahwa orang-orang Kristen Afrika Selatan berbalik masuk Islam, seperti Muslim menjadi Kristen. Ia berkata bahwa pertobatan seperti pintu yang berputar kedua arah. Saya mengenal seorang misionari yang sudah 20 tahun di India yang akhirnya masuk ke Islam. Ia mempunyai gelar master dari salah satu seminari teologi papan atas.
Tetapi ia tidak memiliki pemahaman polemik tentang Islam. Bahkan sesudah 20 tahun di ladang misi, istrinya menulis kepada kami dan orang-orang lain melaporkan suaminya yang pada akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Dapat Anda bayangkan? Jadi Anda sendiri perlu mengetahui sebelum Anda pergi ke ladang misi, mengapa Anda menjadi orang Kristen dan bukan Muslim. Dan seri pelatihan ini menolong mempersiapkan Anda untuk maksud itu. Jadi tidak bisa tidak, apologetika dan polemik memainkan peran sentral dalam misi kepada kaum muslim. Apakah itu untuk mempertahankan hati dan pikiran Anda sendiri, atau mempersiapkan orang-orang Anda, atau memimpin orang muslim kepada Kristus. Orang-orang yang bertobat melalui mimpi dan penglihatan sekalipun perlu dimuridkan, dan akhirnya akan sampai pada pertanyaan yang sama yang harus mereka jawab, baik sebelum mereka bertobat ataupun sudah bertobat. Dan kapan Anda harus memakai apologetika? Mereka harus menjawab pertanyaan tentang Islam sesudah mereka bertobat, berusaha memahami mengapa Islam benar dan mengapa Kristen benar. Kemudian Anda akan butuh memakai polemik. Jadi pelatihan akan menolong memberikan fondasi bagi Anda. Sebagai kesimpulan, sebagai seorang penginjil yang melayani di antara kaum muslim, apa arti semua ini bagi Anda dan saya? Sederhana. Artinya mempersiapkan diri untuk menjadi alat yang dipakai Tuhan dan menjadi efektif untuk menghadapi orang-orang muslim, dan Tuhan mau agar Anda menjadi alat yang efektif untuk menjangkau kaum muslim. Jika seorang muslim minta Anda berdoa, berdoalah dengan sungguh beriman dan percaya bahwa Tuhan akan menyatakan berbagai mujizat di antara mereka. Jika seorang muslim mau Anda melakukan studi Alkitab, maka akrablah dengan Alkitab Anda dan ceritakan Injil dan ajarkan kebenaran. Jika Anda ditantang berdebat, jangan menghindar dan jangan takut pada orang muslim. Belajar sungguh-sungguh dan percaya Tuhan akan memakai Anda. Kaum muslim sama berbedanya dengan orang-orang di dunia. Jadi kita harus cukup terlatih untuk melayani sebanyak mungkin orang muslim. Apologetika Kristen terhadap Islam dan jawaban Kristen bagi Islam akan memimpin dunia muslim kepada Kristus. Dan jawaban untuk Islam global adalah gereja global, di mana setiap kita berpartisipasi dalam amanat agung dan setiap gereja mengutus orang-orang kepada muslim di sekitar kita dan menjangkau mereka di seluruh dunia. Dan semakin Anda belajar untuk mempersiapkan diri, semakin Anda terlengkapi untuk menjangkau lebih banyak orang muslim dan menjangkau mereka dengan kasih. Terima kasih banyak.